secara bahasa Sunda ya. Iya. Pokoknya dia bilang itu, lepasin gua, biarin ini anak ikut sama gua. Nenek-nenek ini tertarik sama nih cewek, makanya dia mau diajak untuk ngikut. Iya, masuk ke dalam kerajaannya. Ada bang, yang ngikutin sosoknya apa? Cewek, iya. Oke, gue bilang. Terus sekarang dia posisinya ada di mana? Ada di belakang lu persis bang. Ya tiba-tiba gue nggak kayak mau nengok aja gitu. Pas gue mau nengok kok nggak ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam lestari. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada, dan semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, seperti biasanya gue udah bersama narasumber kembali dengan ceritanya yang cukup mistis dan bisa dibilang epic banget sih gitu. Dan sekarang gue pengen kenalin Toing. Apa kabar, Ing? Alhamdulillah sehat, brother. Nah, Toing ini adalah dulunya teman SMA, terus organisasi bareng di Pecinta Alam, dan sekarang kita punya project bisnis berdua ya. Yoi, lagi running. Mudah-mudahan gitu. bisa goal di tahun ini. Amin. Nah, Ing, kalau boleh tahu cerita apa nih kisi-kisinya yang bikin lu bagiin buat temen-temen di rumah? Oke, mungkin sedikit ini aja spoiler awal ya. Yeah. Spoiler awal mungkin ini kisahnya di Gunung Salak. Kejadian yang memorable banget lah buat gua, karena ngempanin ya, bawa orang kesurupan dari atas sampai bawah. Stop sampai situ dulu. Yes, oke. Oke teman-teman, jadi gitu cerita tentang pengalaman Toing yang nggak pernah bakal bisa dia lupain. Dan sebelum kita lihat videonya, kebetulan kita udah ada, seperti biasa, ada Scarlett nih, produk terbaru dari Scarlett. Di sini ada conditioner dan di sini ada sampo. Sebelum masuk ke videonya, kalian lihat dulu video dari Scarlett. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, gue akan kenalin kalian produk dari Scarlett nih, yaitu Jordanian Sea Salt Shampoo dan Jordanian Sea Salt Conditioner. Dan shampoo dan conditioner ini manfaatnya banyak banget nih. Yang pertama itu mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut, mencegah kerontokan dan bercabang, menyehatkan folikel rambut dan kulit kepala, membuat rambut lebih berkilau tentunya. Nah, untuk cara pakainya gampang banget. Kalau untuk shampoo seperti layaknya mandi aja, kalian langsung pakai, tuangkan dan oleskan ke kepala kalian, dan kemudian bilas. Dan kalau untuk conditionernya sendiri dipakai setelah kalian mandi, oleskan ke rambut kalian dan diamkan selama 10-15 menit, kemudian kalian bilas. Gampang banget kan? Langsung aja untuk pembelian, kalian bisa langsung ke Shopee Mall atau Buka Mall, atau langsung aja kunjungin Instagramnya Scarlett di Scarlett Whitening. Sekian info dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, begitu buat video Scarlettnya. Jangan lupa buat beli Scarlettnya, langsung kunjungin Shopee Mall, langsung dapetin produknya. Oke teman-teman, langsung aja kita dengerin cerita dari Toing. Anak putu temestana marau wong tuwa aja padha sembrana kudu jujuran was padha sebab uripmu sedih kedatangan kuasa sebab ono sing duwe jiwa manusia iku bakal
Nah, Ing, gimana Siap. Ing ceritanya Ing awal-awalnya tuh? Gue lupa ya, ini pokoknya kejadian ini di kisaran tahun ini aja ya, perkiraan aja ya, antara dari 2014 sampai 2016 lah. Berarti 5 tahun, 6 Iya tahun ya, yang lalu ya. kita flashback ke belakang ya, sekitar segitulah. Kejadiannya udah lama ya. Jadi gue waktu itu gini, punya biasa kan, kalau yang dadakan kan biasanya gagal. Gua di rumah tuh emang gue sama teman-teman gue tuh sering naik gunung dari dulu. Tapi ini waktu itu emang sebenarnya nggak ada niat buat ngecamp, cuman nektok aja nih dari bawah sampai atas. Kebetulan juga kita mau sekalian refreshing lah ya. Waktu itu kita berangkat Sabtu malam, pokoknya Minggu malam udah di Jakarta. Jadi sempat nginep cuman di warung teteh ya, warung teteh base camp kita. Jadi dulu jadi gini, gue kan dari Jakarta tuh udah prepare lah biasa ya, packing. Nah, sebenarnya pas dari Jakarta tuh kayak temen gue kayak udah punya firasat nggak enak. Kan gue itu cowoknya kalau nggak salah ya, gue ada berlima atau berenam. Itu ceweknya itu ada 4 orang total, kalau nggak salah 10 orang ya dulu ya. Jadi biasa kan kalau mau berangkat, kebetulan gue waktu itu naik mobil sama temen gue. Jadi berangkatnya bareng-bareng di 2 mobil, bawa 2 mobil. Nah, sebelum berangkat kan kita juga ya biasalah checking barang dulu, walaupun gak nginep kan minimal depek. Terus juga kita kan rencana mau makan di atas Kawaratu ya, kita tujuannya waktu itu Kawaratu ya. Kita cek barang. Nah, waktu itu jadi kan kita mau berangkatnya itu Sabtu, niatnya kan sore ya, cuman karena ada something dan lain hal jadi keundur tuh. Jadi ngumpulnya di rumah gua, titik poinnya dari kalau nggak salah jam 7-an, habis isya lah itu baru pada ngumpul, kita checking barang sebelum masukin ke mobil. Di situ kan ada salah satu teman gua cewek itu kayak ngerasain sesuatu lah di depan rumah gua. Emang depan rumah gua tuh dulu ya, rumah gua yang dulu itu emang agak horor sih, cuman kalau gua kan udah biasa. Kayak dia kayak ngerasain tuh ada yang, kalau dia ngerasanya kayak ada cewek yang manggil dia di situ, cuman dia nggak ngerespon lah. Akhirnya mungkin dia berharapnya mungkin cuman ya halusinasi atau apa, dia nggak ngerespon di situ. Di situ dia nggak cerita sama kita kan. Oke, ya maksudnya udah ada feeling gak enaknya dari awal itu sih, cuman karena dia nggak cerita ya udahlah, berangkatlah kita ke Gunung Salak. Sampai Sabtu malam kalau nggak salah jam 11-an kita ke warung teteh dulu kan, istirahat karena besok kita rencana berangkat pagi jam 6 atau jam 7, jadi nyampe makan langsung istirahat. Bangun kita pagi, kemudian kita mulai tuh naik lewat Pasir Rengit. Jalur Pasir Rengit ya, lewat belakang. Kayak biasa lah dulu kan karena ibaratnya kita udah, mungkin karena kita udah biasa ya lewat Pasir Rengit tanpa lewat jalur utama, ya kita mutusin lewat Pasir Rengit tuh. Di situ selama perjalanan sih karena kan dari bawah sampai atas, mungkin kalau nggak salah seingat gue jam 7 berangkat kita dari bawah sampai atas tuh agak lama ya, mungkin sampai jam 11 kalau nggak salah ya. Sebelum Kawaratu kan ada Cigamea tuh, kita sampai Cigamea mungkin perkiraan jam 11. Kenapa agak lama ya? Karena ada cewek-cewek kan, kita kan nyantai, berangkat nyantai, enggak istirahat. Jadi ngomong lah ya. Ya bahasanya kita agak ngomong kan cewek-cewek ini. Oke, kemudian pas jam 11 kita sampai di Cigamea. Gua berdua sama temen gue cowok mutusin, oke, gua stay di sini, yang lain naik ke Kawaratu. Kenapa gue mutusin stay? Karena gue udah sering ya ke Kawaratu sama temen gue ini juga udah berapa kali. Jadi ya udahlah, yang lain naik aja dulu. Jadi mikirnya gue yang masak nih sama temen gue.
Jadi mereka datang, kita makan, langsung makan gitu, nggak nunggu waktu lama. Habis itu kita langsung turun karena ngejar ke bawah jangan sampai malam kan gitu. Berarti lu nyiapin makanan buat mereka? Ya, jadi gue bikin pakai flysheet tuh. Oh, flysheet Ya, karena udah emang cuacanya udah mau hujan gitu, Iya, udah iya, mendung, udah mau hujan, kita bikin flysheet. Ya udah kita masak di situ dengan peralatan yang kita bawa. Nah, naiklah anak-anak sampai jam 12. Jam 12 belum datang nih. Anak-anak belum datang. Hujan. Waduh, gue lagi masak tuh. Masak teh sama Indomie. Lu sendiri waktu Gue itu? berdua sama temen gue. Oh. Yang lain kan naik ke atas. Gue lagi masak, tiba-tiba ada pasangan nih, cewek cowok dateng. Pasangan cewek cowok dateng. Bang, numpang ini ya berteduh. Ya, karena gue flysheet gue agak lebar kan, emang karena kan gue mikir anak-anak tak kalau datang langsung ke flysheet nih biar nggak kehujanan. Iya ya silakan. Gue masak nih, terus si cowok sama cewek nih dia berdua doang. Ceweknya kayak udah kedinginan, menggigil, Karena bibirnya posisi putih. gerimis ya? Iya karena gerimis. Ya gue masih biasa aja lah di posisi itu kan. Terus bang udah makan belum? Iya bang gampang kata si cowok ini kan. Ceweknya kenapa bang? Kok pucat mukanya? Biasa bang sakit. Apa namanya dia ya nggak tahu ya kata kalau cowoknya sih cuma bilang biasa bang dia kalau mungkin gue pikir biasanya nih mungkin karena dia kedinginan karena kan kondisinya juga dia cuma pakai jaket doang nggak jas hujan gitu kan. Akhirnya gue bikinin teh tuh, gue bilang bang minum teh dulu nih ke si cowok itu. Oh iya bang makasih ya, diminumin teh nih ceweknya gitu kan. Terus di cewek kok mukanya makin pucet gitu kan, makin kayak orang sakit lah, gimana sih kayak orang sakit. Terus cowoknya juga bang ceweknya tuh nggak kenapa-napa, kita tanyain kan. Enggak bang, emang biasa dia begini. Oh ngedrop kalau ya. Akhirnya yaudah kita bikinin Indomie ya, udah bang santai aja gitu kan. Nah nggak lama mungkin jam ya sekitar 15 menit sampai setengah jam lah, teman-teman gue pada datang nih dari Kawaratu. Woi apa namanya makan ya, karena gue udah bikin Indomie sama teh, yaudah dong makan dulu dong. Sampai gue bilang ke temen gue itu ada orang tuh berdua kasihan, kayak dia nggak bawa apa-apa, cuman modal depek sama modal tas sama air minum doang kayaknya tuh dia, paling ada makanan cuman roti-rotian. Berarti nggak se-prepare lu ya? Oh enggak, dia kayaknya ya gitu aja, pendakian biasa aja, dia tasnya juga nggak gede kok. Ya udah kata gue bilang bikin ini kasih itu tuh. Oh iya akhirnya teman-teman gue inisiatif juga kan, udah kasih ke dia makan tuh. Nah udah dikasih minum sama makan. Akhirnya kita pas karena hujannya agak reda agak gede ya, agak gede, kita agak nunggu kan gitu. Nunggu yaudah yuk nunggu sambil packing udah kelar nih makan. Sampai pada satu momen kita udah mau lagi, gue ingat banget gue lagi packing sama anak-anak, tiba-tiba nih cewek kayak kesurupan gitu, langsung kayak teriak gitu kan, kayak teriak. Terus suaranya beda, kita tahu lah suara orang manusia biasa gimana. Ini cewek tapi yang keluar dari mulutnya ini suara nenek-nenek. Kan gimana kita itu semuanya ngelihat dan menyaksikan momen itu. Yang cewek-cewek kita panik dong, yang sama yang naik bareng kita ya, yang cowok-cowok, bang kenapa bang? Iya bang tolong bang nih kesurupan. Waduh kesurupan, ya emang bener dong suaranya beda, jadi suara nenek-nenek. Terus ya udah kita pegangin, kita iniin. Akhirnya karena waktu itu sambil hujan juga kan, akhirnya kita iniin dulu sambil kita baca-baca lah. Temen gue yang ada dari pesantren, gue bilang udah lu ini tuh gimana caranya tuh biar dikeluarin gitu kan. Udah tuh cukup ini juga kan, cukup lama kan, cukup lama. Kita nanya ke cowoknya sambil temen gue ini, bang kenapa dia? Dia bilang iya bang dia emang orangnya lemah, gampang kemasukan. Lah lu kalau lemah gampang kemasukan ngapa lu ajak naik gunung? Gue bilang sama temen gue gituin kan. Ya gue nggak tahu bang, gue kira dia nggak ada apa-apa kalau naik gunung segala macam. Intinya dia nggak tahu kalau bahwasanya ya lu udah tahu fisiknya lemah, terus yang kedua gampang kemasukan, malah lu ajak naik gunung. Ya cowoknya mungkin nggak tahu apa-apa ya. Akhirnya ya udah bang ini gimana
cewek lu. Yaudah bang, minta tolong bang yuk, apa namanya, kita bopong ke bawah. Ya oke lah. Di situ gini posisinya, ketika kita mencoba mengeluarkan makhluk itu ada kali sekitar setengah jam. Akhirnya dia lemes tuh. Biasa mungkin makhluknya keluar ya. Sempat berontak atau gimana? Berontak be. Dia kita pegangin cowok empat orang cowok ngepegangin satu orang cewek itu ya capek. Kita sampai ganti-gantian nih, yang cowok-cowok kan apa namanya, teman-teman gue pokoknya 4 orang termasuk cowoknya. Jadi kita bertiga megangin. Terus kalau capek ya gantian jadi gue rolling sama temen gue tuh. Karena saking kuatnya tenaganya. Itu padahal yang keluar yang suaranya itu nenek-nenek. Nah, udah kan. Akhirnya lu packing di situ. Nah, gue packing tuh di situ, ya kan. Terus gue packing segala macam. Udah yuk ke bawah. Itu posisi masih hujan, Be. Dan lo tau yang di Cigamea itu segini nih, banjir. Kita terabas. Karena gini mikirnya ya. Pertama ada yang kesurupan. Yang kedua, kalau kita nungguin keburu malam, yang ada makin repot nih orang. Banjirnya udah segini, bener-bener jalur itu udah segini banjirnya. Udahlah terabas aja terus. Jam berapa tuh Ning waktu itu? Jam 3 sore apa jam setengah 4 ya, karena kita udah maksud gua dari jeda dari jam 1-an itu ke 2 jam itu nungguin kan gak reda-reda. Udah gitu nih anak kesurup, ibaratnya gini, kita nungguin, lu bayangin dong posisinya kita nungguin hujan, habis makan, terus ada orang kesurupan, ibaratnya kesurupannya juga nggak berhenti, udah selesai, nyantai dulu gitu kan, terus tiba-tiba kesurupan lagi, gitu-gitu aja terus selama 2 jam, kurang lebih selama 2 jam kita nganuin orang kesurupan kan bete juga kan. Pilihan satu-satunya turun gitu. Ada opsi teman gue bilang apa nggak kita manggil ranger aja, keburu malam. Kita turun ke bawah dulu, ntar ada ranger lagi. Kalau kita bawa tenda, nggak ada yang bawa tenda, akhirnya ya udahlah kita turun ke bawah. Pokoknya gue ingat itu yang masuk ke tubuhnya dia tuh ada 2, 1 cewek, 2 nenek-nenek. Tapi kekuatan yang paling besar nenek-nenek. Kenapa gue bisa bilang gitu? Ketika kita megangin, itu yang berontak paling gede itu nenek-nenek. Ibarat kata kayak apa, dia ngancem lah, yang emang kekuatan energi yang paling gede nenek-nenek itu dia pokoknya lu apa jangan pokoknya dia mau ngomong bahasa Sunda ya, gue nggak tahu arti apa bahasanya gimana, cuman kalau kata temen gue yang paham bahasa Sunda intinya lepasin gua, biarin ini anak ikut sama gua. Secara bahasa Sunda ya. Pokoknya dia bilang gitu, lepasin gua, biarin ini anak ikut sama gua. Dia biasa kan selama fase itu dia udah lepas, tiba-tiba masuk lagi. Capek juga lah kita ya. Kita mutusin turun jam 3, kalau nggak salah jam 3-an, turun dengan kondisi hujan, banjir, udahlah kita bodo amat. Nah di situ posisinya gua sama temen gua cowok, karena ada cewek ya, berempat apa berlima gue lupa, kita duluan karena cewek-cewek udah pada panik kan. Waduh kenapa nih gitu kan. Yang teman-teman gua ngebopong dari atas sampai bawah tuh si cewek ini. Itu bener-bener berat banget kata temen gue. Dan gue juga sempat, temen gue capek, gantian. Gimana sih Mbak, lu ibaratnya nahan kayak apa ya, mendingan gue bawa carrier 2 kali depan belakang dibanding lu nahan orang kesurupan, lu paksa ke bawah gitu, jalan ke bawah. Dan itu emang butuh tenaga ekstra banget ya. Dan udah tuh kita sepanjang perjalanan kalau dia berontak, kita pegangin dulu, nunggu dia tenang dikit, jalan lagi. Habis itu nunggu dia. Nah, pokoknya selama perjalanan si yang tetap paling besar kekuatan nenek-nenek. Kalau yang cewek tuh kayak cuman lepasin, gue mau balik ke atas. Tapi kayak apa dia bilang, saya mau balik ke atas gitu. Itu kalau ceweknya. Tapi kalau yang nenek-neneknya kayak lepasin nggak? Gue mau bawa anak ini, dalam bahasa Sunda ya. Itu teman gue yang ngerti, karena gue nggak ngerti. Dalam bahasa Sunda, lepasin, gue pengen bawa anak ini.
akhirnya ya udah kita pokoknya sepanjang jalan tuh doa zikir apalah kita baca segala macam. Dan herannya selama perjalanan turun gue nggak ketemu orang sama sekali. Nggak tahu ya apa karena faktor hujan jadi orang nggak ada yang naik atau gimana, tapi selama perjalanan turun gue nggak nemu orang sama sekali gitu loh. Apa namanya, di situ juga ada satu ini juga sih, satu momen gitu kan. Satu momennya dalam arti ketika gue, jadi kan gini, temen gue ada nih satu momen kalau nggak salah setelah Cigamea Bayangan ya, kayak temen gue gantian, oke, temen gue maju ke depan, gue ke belakang nih ya kan, gue ke belakang itu nganin ceweknya. Ketika ceweknya udah agak reda, dia kan kalau udah agak reda nggak berontak, dipapah kan sama cowoknya. Ketika dipapah gitu, posisi gue paling belakang gitu kan, turun nih, itu gue ingat banget, tiba-tiba ada ada orang naik, bapak-bapak pakai baju putih, celana gue lupa ya, pokoknya kayak bapak-bapak nggak pakai sendal, dari bawah ke atas gitu kan. Gue pikir anak-anak tuh ngeliat juga, tapi di sini ternyata gue doang yang ngeliat. Gue posisi paling belakang ya kan, ada bapak-bapak gitu tuh, udah agak tua lah, yang 50-an lebih lah ya. Dia naik papasan, gue tegur ya, namanya kita kalau orang naik gunung kan, gue tegur, Pak. Dia biasa aja mukanya, ya, maksudnya nggak negor gue sama sekali. Ya udah gue lewatin aja kan, ya tiba-tiba gue nggak kayak mau nengok aja gitu. Pas gue mau nengok kok nggak ada gitu. Bapak-bapaknya pakai baju kaos putih sama gue lupa ya celananya apa ya, pokoknya celana pendek. Tiba-tiba nggak ada. Ya logika dong, itu trek cuma satu nih. Kalaupun dia melipir ke kiri pasti ada suara kresek-kresek. Atau ke kanan itu kan karena udah hutan. Gue negesin karena gue penasaran. Gue balik lagi ke atas. Maksudnya pas dia udah lewat, gue nengok, lah kok udah nggak ada. Gue untuk memastikan itu gue agak sedikit naik ke atas. Gue sedikit ngelihat ke kiri, gue sedikit ngelihat ke kanan, nggak ada kerasa kresek gitu. Temen gue nanya dong, lu ngapain? Oh enggak, ya gue nggak mungkin cerita di situ dong. Enggak, ya udah sini ayo gitu kan. Karena gue naik lagi ya, teman gue heran lah, lu ngapain nih? Enggak, ya udah gue turun lagi ke bawah. Udah tuh gue turun sepanjang perjalanan, bener-bener capek Jadi apa ya? Ya pengalaman naik gunung. Oke lah, gue pernah juga naik gunung waktu itu di Rinjani bawa 2 keril, nggak secapek ini. Ini benar-benar nguras energi banget, nguras pikiran banget. Karena apa? Karena kita ngebopong orang kesurupan dari atas sampai bawah. Akhirnya pas sudah mau maghrib, itu gue inget sebelum maghrib banget, tapi udah agak gelap. Kita nyampe pos. Situ disambut lah sama ini, kenapa mas? Gini. Nah, akhirnya langsung ditanganin tuh sama porter ya, apa rangers itulah, ditanganin. Dibawalah itu ke di bawah tuh kata, gini aja mas, bawa ke bawah nih ada ustadz. Dibawalah ke bawah, ada ustadz tuh. Itu kan. Udah tuh akhirnya gue sama teman-teman gue, udah yuk kita ke warung lagi. Ada temen gue yang ikut tuh ke ustadz itu, ngikut ke ustadznya itu. Kita sebagian sama anak-anak nunggu di warung. Udahlah, selang berapa sejam kemudian temen gue datang, akhirnya gimana? Udah beres? Udah. Iya itu apa, temen gue cerita kan. Wah, bahwasanya si ustadz ini bilang ini cewek posisi lemah, gampang dimasukin. Dan yang kedua, memang bener yang tadi kata temen gua, di atas itu ada kerajaan. Yang ini kerajaan tuh yang kayak ibaratnya mungkin kayak ketuanya ya, itu si nenek-nenek ini. Nenek-nenek ini bilang, ustadz ini bilang bahwasanya nenek-nenek ini tertarik sama nih cewek, makanya dia mau diajak untuk ngikut. Iya, masuk ke dalam kerajaannya. Gitu. Makanya bahasa Sunda yang terlontar di mulut cewek yang kesurupan itu kan, lepasin gua mau bawa dia. Kayak gitu. Nah, kerajaannya itu ya nggak spesifiknya tuh antara di Kawaratu atau di Cigamea. Itu ada kerajaannya katanya gitu. Dan kalau dari versi masyarakat setempat,
Ya pertama ya karena emang benar di situ ada gaibnya lah ya, ada kerajaannya. Yang kedua, si cewek, posisinya si cewek ini lemah, jadi gampang kemasukan. Nah mungkin juga ternyata pas ada fakta lagi, dia juga lagi dapet gampang kemasukan, makanya itu gampang ibaratnya dua makhluk keluar masuk tuh kayaknya cepet banget gitu loh. Akhirnya ya udahlah, oke, setelah itu udah kan, kira-kira suasana udah gereda, gue sama temen-temen gue balik ke Jakarta. Dalam arti ya udahlah kita balik aja yuk, baliklah. Nah sepanjang perjalanan nih kayak gue nggak, mungkin kalau gue kan orangnya nggak pekaan ya, maksudnya gue nggak terlalu sensitif lah sama hal kayak gitu. Ada temen gue cewek yang agak peka, dia bilang, kok kita kayak ada yang ngikutin ya di belakang di mobil, Be. Ya gue kan bilang sama teman-teman gue yang cewek, ngapain sih lu, suges lu doang lah itu. Enggak, gue kayak ngerasa ada yang ngikutin aja. Jadi yang nyupir juga nggak konsen kan, tiba-tiba ngeliat ke kaca belakang. Kata temen gue yang nyupir, lu ngeliatnya di mana? Enggak, kayak ada yang ngikutin aja tuh di jendela belakang mobil gitu. Tiba-tiba kayak ada sekelebet apa. Gue mencoba menenangkan dong, dan gue juga orangnya kan nggak mau, udahlah, ibaratnya lu mana pertama lu capek, gue bilang kalian tuh capek, yang kedua mungkin halusinasi, udah istirahat. Udah tuh akhirnya istirahat kan sepanjang perjalanan, nyampe lah di rumah gue. Temen gue penasaran ya kan, Ing, lu kan ada temen nih yang bisa ngeliat dari jarak jauh, coba dong lu tanyain. Gue bilang ngapain, ibarat kita udah sampai Jakarta, itu kan jauh banget di sono. Enggak, gue kayak temen gue yang cewek ini. Nah temen gue yang cewek ini yang pertama kali ngerasain itu di rumah gue. Jadi emang dia kan orangnya pekaan ya. Enggak, gue penasaran karena kayak ngerasa dia ngikutin aja kita. Gue bilang gue males sebenarnya kayak gini-gini. Jadi dia maksa gue, yaudah gue cobalah kontak orangnya. Gue coba kontak, gue hubungin. Gue bilang gini, gue ceritain kronologisnya begini. Oke, kebetulan ada kelas gue dulu kan. Oke bang, sebentar, gue liatin dulu kan. Ada bang, waduh, panik dong. Serius lu? Iya bang, ada yang masih ngikutin sampai di rumah lu. Gue posisinya di rumah gue. Jadi anak-anak kita datang dari Gunung Salak, langsung titik kumpulnya lagi di rumah gue. Ada bang, yang ngikutin sosoknya apa? Cewek, iya. Oke, gue bilang. Terus sekarang dia posisinya ada di mana? Ada di belakang lu persis bang. Ngikutin gua, Mbak. Gua ditempelin sepanjang perjalanan. Gue bilang dong, emang gua salah apa? Kenapa gua harus ditempelin? Nggak tahu. Mungkin pertama lu lagi lemah posisinya bang. Yang kedua juga gua nggak tahu kenapa dia ngikutin lu. Langsung anak-anak kan pada panik ya. Tapi yang lain enggak bang, ada di belakang lu persis. Punggung lu panas nggak bang? Iya. Gue ngerasain sepanjang perjalanan emang kayak belakang gue agak panas. Cuman kan gue orang karena gue tadi gue bilang gue cuek, ya gak gue hirauin. Terus gue harus gimana? Udah lu sekarang ambil wudhu, sholat, banyakin zikiran sama sholawatan bang. Gue minta tolong dong sama dia. Tapi lu tolongin gue ya. Iya, ntar gue bantuin juga bang dari sini. Lu tuh Be, siapa yang gak panik Be? Gue nggak ngerasain gue diikutin kan, gue karena gue mikir teman gue yang cewek mungkin yang ngerasa, gue malah mikirnya teman gue yang diikutin, yang dari tadi kita kayak ada yang ngikutin dah. Tapi kenapa malah gue yang kena? Gue bilang, gue ngambil wudhu, gue sholat isya waktu itu, gue baca sholawat segala macem. Udah tuh gue selang berapa jam, gue habis sholat, gue baca sholawatan segala macem. Masih ada nggak? Masih bang. Tenang aja dulu. Udah lu sekarang kalau emang ini lu banyakin sholawat, kalau emang ini lu istirahat, udah insya Allah besok pagi udah nggak ada. Temen gue bilang gitu. Pas gue mau tidur pun gue tanya dulu Be, dia masih ada? Masih bang. Lu di kamar kan sekarang ya? Iya dia masih ada. Waduh, gue bilang Be, dia ada di rumah gue. Sosoknya gimana sih? Cewek bang, cewek. Beneran dari gunung? Iya kayaknya dari gunung itu. Gue kan ngerinya apa? Gue ngerinya suruh pulangin kan? Bener. Gue bilang, gue harus pulangin gak nih? Enggak, gue coba bantu bang dari sini. Temen gue bilang,
udah gue istirahat, dan mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Besok pagi gue bangun, akhirnya gue tanya gimana, masih ada? Udah nggak ada bang, alhamdulillah. Oh maksudnya gue tanya dong teman gue, lu buang di mana nih? Apa lu teman gue kan yang bantuin? Enggak, gue balikin ke asalnya bang. Nggak dibuang di sembarang tempat. Gue ngerinya lu terbuangnya sembarang tempat. Enggak bang, gue balikin ke asalnya dari gunung, dari Gunung Salak. Wah alhamdulillah, gue langsung ini ke teman-teman gue, alhamdulillah udah nggak ada, alhamdulillah. Gue udah, terus gue bilang gue pastiin lagi, tapi nggak ada kan di jangan-jangan ntar di gue hilang pindah ke temen gue. Nggak bang, udah aman, alhamdulillah. Itu sih menurut gue pengalaman yang paling nggak gue lupa ya. Ngemong orang kesurupan pas naik gunung. Oke teman-teman, begitu cerita dari Bang Toing tentang ceritanya pengalamannya di Gunung Salak bopong orang kesurupan ya. Iya. Ya Ring, gue tanya dikit nih tentang pengalaman lu. Iya. Bisa ceritain nggak sih waktu pertama kali prosesnya cewek itu kesurupan sampai akhirnya proses penanganannya tuh kayak gimana sih? Bisa tahu, oh ini kesurupan nih, kayak gimana tuh awal-awalnya? Ya kalau awal kesurupan kan sebenarnya udah terjadi yang pas kita lagi masak ya. Pas gue lagi masak, sebenarnya faktornya itu pertama kondisi cewek yang lemah, cowoknya juga goblok lah, orang udah tahu nih cewek gampang kesurupan, bukan hanya di gunung, dia bilang di kota pun gampang banget ketempelan. Dia bilang gitu. Dia cerita, oke gue goblok banget sih lu, orang cewek kayak gini malah lu ajak-ajak gitu kan. Yang kedua ceweknya juga lagi dapet, dan kenapa sepanjang perjalanan itu kayak kita diteror oleh makhluk itu, bahkan diikutin sampai rumah. Kita penasaran kan, maksudnya nggak ada asap, nggak ada apa sih peribahasanya, api kalau nggak ada asap kan gitu. Ya kita ini aja, akhirnya gue sama anak-anak selain faktor-faktor itu dari internal kita ada nggak nih ya kira-kira ya, apa misalkan jangan-jangan ada teman gue yang ngomongnya nggak ini nggak ada, terus apa namanya, ada nggak yang misalkan ngambil sesuatu atau apalah di gunung itu, nggak ada. Sampai mengerucut, kita interogasi dong cewek yang ikut sama kita satu-satu. 4 orang. Ya. Lu dapat nggak? Adalah satu teman gua bilang, dia kan pasangan nih, cowok cewek nih. Gua nggak sebut namanya ya, karena udah nikah, itu kan dulu pacarnya kan. Iya bro, cewek gua lagi dapet. Oh, oke. Jadi faktor tambahan itu ya? Faktor tambahan. Lu bayangin dong, ada 2 pasangan, satu pasangannya lemah, dia juga lagi dapet, gampang kesurupan. Satulah rombongan kita. Dengan apa namanya, posisi kita mau nolongin, tapi di dalam internal kita juga ada yang kotor, ada yang lagi dapet. Pantaslah itu setan kuat ikut sampai bawah, bahkan sampai Jakarta. Gue bilang sama proses awalnya dia kesurupan, apakah langsung teriak, nangis, atau tiduran atau gimana ini? Jadi kalau awal proses kesurupan tuh kayak dia lagi diri kan, karena kan ya kita kan cuma flash it, jadi ya jongkok aja gitu kan, dia diri, tiba-tiba kayak lemes dulu lagi diri terus lemes, agak kayak orang mau pingsan, kayak orang pingsan, cowoknya nangkepin, bang kenapa bang? Enggak bang, dia gini-gini. Nah abis itu dia melek, berubah, suaranya langsung, wah suara nenek-nenek. Berarti pingsan dulu. Pingsan dulu. Sama kejadiannya ketika kita bopong dia dari atas sampai bawah. Jadi kan gini, kalau emang misalkan dia berontak, kita kayak nandu orang gimana sih, Mbak? Ada yang megangin tangan, ada yang megangin kaki. Sepanjang jalan, terus dia udah agak reda lagi. Oke, bang, udah bang, kata cowoknya. Oh yaudah, dibopong kan sama cowoknya. Terus ketika habis dibopong, dia jatuh lagi, baru ini lagi kayak apa namanya, kayak sempat pingsan dulu baru berontak lagi, silih berganti gitu, pingsan ganti. Iya, jadi dari atas sampai bawah gitu. Jadi apa ya, bukan langsung dia lagi sadar atau gitu, enggak, dia prosesnya tuh pasti selalu pingsan dulu, dia agak lemes dulu, agak pingsan dulu, baru nanti berubah gitu tapi suaranya
berubah, itu serem banget. Beratnya sih juga berubah. itu serem banget. Wah, beratnya Iya. nggak ngebayangin sih gua berempat be, Siap. bopong dari atas sampai bawah, berempat. Dan itu kita ngerasa kelabakan. Yang gue bilang, temen gue capek, kita rolling, gantian rolling Sampai bawah. Luar Oke. biasa Nah, ini. pertanyaan kedua nih. Waktu lu proses turun kan lu sempat bilang ketemu bapak-bapak nih Yes. yang agak tua 50 tahun. Sebenarnya waktu di bawah sempat terjawab nggak sih sosok ini siapa? Gue gini sih, kan kalau yang di bawah itu gue nggak sampai Sampai nelusurin nanya ya, nggak sampai karena gue itu pun cerita sama temen gue itu baru pas di Jakarta. Gue ketemu sosok itu. Makanya pas temen gue yang balik dari Ustadz itu, gue nggak cerita. Gue baru cerita ke temen gue ketika kita udah di Jakarta. Kayak gitu. Ya berarti belum terjawab lah sosok itu siapa ya? Belum terjawab. Masih itu. misteri lah ya? Masih misteri itu. Biarin misteri lah ya. Nah, terakhir nih pertanyaan dari gue. Nah, waktu si cowok itu udah turun sama ceweknya, itu selain warga bilang ada kerajaan di sana, terus tanggapan warga seperti apa sih waktu itu? Kan pasti kan sampai bawah langsung dievakuasi atau Iya, gimana tuh? iya. Kayak gitu kan gue belum cerita tadi. Bisa dijelasin nggak? Kalau versi temen gue ya, Iya. karena yang ke sana tuh temen gue. Ya pas ditanganin sama Ustadz itu kan, dibawa sama ranger, ya pasti kan langsung ditanyain tuh si ini cowok, kenapa bisa kayak gini? Ya dengan alasan dia cewek gampang kemasukan, lagi dapat pula, terus juga apa namanya, nih cewek yang jadi penasaran kan sebenarnya kenapa selain faktor kesurupan sama faktor apa namanya dia lemah, kenapa nih kayaknya yang nenek-nenek itu ngebet banget mau narik dia atau mau dibawa masuk bawa ke sana gitu iya ya. masuk kerajaannya. Kalau versinya yang warga situ sih ya emang karena lebih ke ceweknya ya, mungkin ceweknya karena faktor lemah sama gampang kemasukan, jadi makanya ini mau dibawa sama nenek-neneknya itu. Tapi kalau faktor lain kayak misalkan oh ternyata nih cewek ada keturunan apa, enggak lah. Oh, berarti belum ada info tambahan, hanya seperti Hanya itu itu ya? aja karena nih cewek lemah. Ditambah gampang lagi dia kemasukan. lagi haid ya? Ya, jadi gitu. Oke, nah terakhir nih Ing. Ya, Pesan-pesan buat teman-teman di rumah apa sih dengan pengalaman saya tahu ini kan padat nih sebenarnya. iya. Apa yang bisa lu kasih ke teman-teman? Ya, apa ya kalau kita ya mungkin karena gue juga udah lama banget ya nggak naik gunung. Sebenarnya hal dasar untuk naik gunung ya kayak adat istiadat setempat itu harus kita patuhin. Dan yang kedua juga khususnya nih ya ini percaya nggak percaya ya kalau misalkan kita lagi kotor cewek nih misalnya lagi head ya kalau bisa janganlah kalau untuk naik gunung karena resikonya ya seperti ini bisa gampang kemasukan makhluk halus. Cowok pun sama sebenarnya. Kalau apa namanya misalkan kita belum mandi wajib mungkin gue juga gue lupa sih dulu keikutan apa gue karena belum mandi wajib gue juga lupa, tapi itu benar maksudnya apa namanya kalau kita mau naik gunung nggak harus nggak hanya mempersiapkan barang-barang kayak keril kayak tenda dan lain-lain, tapi juga harus mempersiapkan faktor non teknisnya. Non teknisnya ini ya seperti ini. Gue saran ya jangan kalau misalkan lu mau naik sama teman-teman lu yang cewek atau lu sama cewek lu atau sama siapapun itu dipasin dulu deh dia lagi dapet apa enggak. Jangan sampai apa yang gue alamin ini kejadian karena bener-bener apa berat dan capek ngerasain ngomong orang kesurupan dari atas sampai bawah dan lu ngerasain sendiri gitu ya. Iya, dan yang gue sama teman-teman gue akhirnya ngerasain gitu. Wah capeknya kita ngomong orang kesurupan gitu. Dan sedikit tambahan sebenarnya terkadang seperti itu, tapi terkadang juga sebenarnya kita di sini nggak melarang teman-teman juga. Iya. Misalkan lagi dapat untuk naik gunung, cuman alangkah baiknya ditunda dulu. Iya. Karena memang faktor kayak gitu kadang selain beresiko dari hal gaib seperti itu, kadang kan secara fisik kan memang gampang ngedrop. Betul, gampang ngedrop. Endingnya kayak di Rinjani ntar, keril 2. Iya. Biasa gitu tuh cewek-cewek tuh kalau lagi ya nggak kayak gitu aja minta bawain ya kan. Betul. Apalagi kayak gitu ya kan. Dan iya makanya kan maksudnya selain faktor non teknis kayak gini kemasukan makhluk halus
Iya. Posisi cewek ketika lagi head kan gampang sakit. Benar. Jadi berpotensi moodnya gampang Iya, rusak. betul. Jadi itu loh. Jadi bukannya kita ngelarang, nggak, ya itu terserah lah. Iya. Cuman jangan sampai malah jadi membebankan Iya, betul, kalian betul. ketika naik gunung dalam posisi head gitu. Ya, apalagi sebenarnya faktor terbesarnya memang si cewek ini memang sering kerasukan. Nah, sering ya. kerasukan. Dan memang di kota pun gampang Kerasukan, apalagi Apalagi di di sana. gunung yang sebuah kerajaan yang Iya. dibilang warga tadi kan. Ada kerajaan itu. Nah gitu teman-teman, jadi semua faktor mesti kita pikirin dari faktor non teknis ataupun teknis itu sendiri gitu loh. Betul. Dan seperti kata Toin tadi benar, ya dimanapun kalian berada adab ya Ing. Ya, adat istiadat lah. Setiap tempat harus sepatuin, jadi ya dimanapun kalian berada adab tuh utama sih. Utama. Paling gitu aja. Betul. Oke Ing, makasih waktunya. Siap, brother. Sukses terus. Siap. Dan buat teman-teman di rumah sekali lagi jangan lupa buat dapetin produk Scarlett. Jangan lupa subscribe, like, komen buat ngobrol.com. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Stay tune terus di ngobrol.com.